Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari virus corona. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran yang lalu Ibu telah mengajarkan tentang materi tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Anak-anakku sekalian, kamu sudah baca kisah tentang Nabi Idris? Semoga kalian dapat memahami pelajaran kisah dari Nabi Idris. Nabi Idris adalah seorang nabi dan rasul Allah. Nabi Idris adalah seorang nabi yang dari kecil rajin, tekun belajar. Karena kerajinannya dalam belajar, maka Nabi Idris diberi gelar Idris. Nama aslinya adalah Ahnuh. Karena rajinnya belajar, maka diberi gelar Idris yang artinya belajar. Diambil dari kata darosa, artinya belajar, dari bahasa Arab. Anak-anakku sekalian, Nabi Idris karena rajin belajar sejak kecil, maka dia menguasai banyak ilmu pengetahuan. Coba siapa yang bisa menyebutkan ilmu apa saja yang dimiliki atau dikuasai Nabi Idris? Siapa yang bisa? Ya, antara lain adalah ilmu bahasa. Nabi Idris menguasai berbagai bahasa. Nabi Idris juga bisa atau orang pertama yang mengenal cara menulis, cara membaca. Sehingga sampai sekarang dunia menjadi maju karena bisa menulis dan membaca. Tanpa bisa menulis dan membaca, kita tidak akan menguasai ilmu pengetahuan yang banyak. Anak-anakku sekalian, ilmu yang dimiliki Nabi Idris selain membaca atau menulis atau belajar berbagai bahasa, Nabi Idris juga menguasai ilmu berhitung, ilmu matematika. Kamu bisa berhitung sampai berapa? Coba berhitung sampai 100. Sampai udah bisa. Nah, kalau kita tidak bisa berhitung, bagaimana bisa kita melakukan bisnis atau apa? Kalau tidak bisa berhitung, maka tidak akan, hasilnya tidak bagus. Selanjutnya ilmu astronomi, ilmu bintang, bulan, matahari, itu bisa membantu untuk kehidupan sehari-hari kita. Ya, ilmu bintang, bulan, kita bisa mengetahui hari, waktu, setahun, sebulan. Dengan matahari demikian juga. Dengan bintang yang lainnya kita bisa mengetahui nelayan kapan harus melaut, petani kapan harus bercocok tanam. Nabi Idris menguasai ilmu bintang. Selanjutnya ilmu menjahit. Nah, siapa yang punya baju? Siapa yang pakai baju? Nah, coba kalau nggak pakai baju bagaimana? Zaman dulu tidak ada pakaian. Bajunya adalah baju binatang. Kulit binatang diambil kemudian dipakai. Kamu pakai baju macan, wah bagus banget, belang. Besok ganti baju kuda zebra, belang juga. Nah, kasihan kan binatangnya diambil terus kulitnya. Maka Allah mengingatkan pada Nabi Idris untuk membuat pakaian. Dari mana pakaian asalnya? Dari tanaman. Tanaman apa? Kapas. Kapas harus dipintal menjadi benang, kemudian pintal lagi menjadi kain, dan kain dijadikan bahan baju. Baju harus bisa dipakai, harus dijahit. Ilmu yang tentang menjahit, Nabi Idris adalah orang pertama yang mengajarkan cara menjahit. Sehingga sampai sekarang kita pakai baju rapi dijahit. Anak sekalian, selain juga ilmu menjahit, Nabi Idris juga punya ilmu, yaitu ilmu bagaimana kalau kita pergi jauh, harus berkendaraan. Kalau jalan kaki lama, capek, maka harus kendaraannya nggak ada seperti sekarang, mobil, motor. Dulu kendaraannya adalah binatang. Binatang apa yang bisa berkendaraan? Kambing.
Kalau kecil nggak bisa. Kerbau bisa lambat. Nah, ada yang bisa cepat. Apa? Kuda. Karena Nabi Idris diilham untuk menjinakkan kuda. Dan kemudian bisa menungganginya. Dan mengajarkan pada yang lain untuk bisa menunggangi kuda. Dan kita bisa bepergian jauh dengan mengendarai kuda. Dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nabi Idris terkenal sangat cerdik dan pandai. Anakku sekalian, baiklah, kita sebagai umat muslim harus mencontoh, meniru sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh para nabi. Kita harus rajin belajar seperti Nabi Idris. Ya, kita pengen pandai, pengen menguasai ilmu, pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, kita harus punya ilmu. Nah, supaya kita berhasil, maka kita harus rajin belajar. Baiklah anakku sekalian, mari kita lanjut kepada pelajaran yang akan Ibu sampaikan sekarang, yaitu mengenai adab belajar. Ini apa? Adab belajar. Coba buka buku pelajarannya, yaitu ada pada halaman 6 dan halaman 7. Mari kita pelajari bersama. Ada di situ adab belajar. Anakku sekalian, apa arti belajar? Apa yang tahu? Belajar artinya berusaha. Berusaha untuk mendapatkan ilmu. Berusaha untuk memiliki ilmu. Ya. Bagaimana caranya? Anak-anakku sekalian, pelajaran kali ini yaitu tentang adab belajar. Adab belajar. Tujuannya itu selain mengerti adab belajar, kita juga bisa melafalkan dan bisa menghafal, membiasakan doa sebelum dan sesudah belajar. Ada yang udah bisa doa sebelum dan sesudah belajar? Nah, baik, mari kita pelajari pelajaran tentang adab belajar. Sebelum ke pelajaran adab belajar, apa arti belajar? Kita belajar di sekolah. Apa itu belajar? Belajar artinya berusaha untuk mendapatkan ilmu, untuk menguasai ilmu. Ilmu apa yang kita pelajari? Bisa ilmu bahasa, ilmu berhitung, ilmu agama, dan lain-lain. Bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu? Caranya yaitu dengan cara belajar di sekolah. Kalian sekolah pagi 6:30 berangkat ke sekolah, kemudian jam 7 masuk sekolah, belajar di sekolah. Di sana ada guru mengajarkan pelajaran, berbagai macam pelajaran. Bisa juga di tempat pengajian, kamu belajar mengaji, itu juga belajar. Bisa juga di rumah juga bisa belajar, bisa mengaji, bisa mengulang pelajaran yang diajarkan guru di sekolah, dan bisa belajar yang lain-lain. Atau di tempat kursus, kamu mau kursus apa? Kursus bahasa bisa, bahasa Inggris, kursus menari, kursus berhitung, segala macam. Atau dengan membaca buku sendiri. Membaca buku bisa di perpustakaan, bisa di rumah. Dari buku itulah kita mendapatkan ilmu. Jadi belajar bisa dengan berbagai cara. Yang penting niat kita untuk belajar dan sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu. Anak sekalian, supaya belajar bisa berhasil dengan baik, maka harus mengikuti aturan dan sopan santun dalam belajar. Aturan dan sopan santun dalam belajar itu disebut namanya adab belajar. Namanya apa? Adab belajar. Ya, supaya belajar bisa berhasil harus mengikuti adab belajar. Mana yang termasuk adab belajar? Termasuk adab belajar yaitu 1. Membaca basmalah dan berdoa sebelum belajar. Membaca basmalah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama, baca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Artinya
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anakku, setiap kita mulai pekerjaan yang baik, mulailah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca Bismillah, mau tidur baca Bismillah, masuk rumah, mau bekerja, semuanya mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus baca Bismillah? Supaya Allah ridho dengan perbuatan kita, supaya Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari, supaya Allah memberi kemudahan dalam belajar, memberikan kecerdasan kepada kita, supaya kita dijaga dan dilindungi oleh Allah. Selanjutnya berdoa sebelum belajar. Siapa yang udah bisa doa sebelum belajar? Mungkin di TK atau di pengajian sudah diajarkan. Ayo kita baca doanya. Coba ulangi dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bu Guru ya. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Coba bukunya dibuka, lihat di buku di halaman 7. Di situ ada bacaan doa sebelum belajar. Coba diulang, ikuti Bu Guru. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berilah aku kefahaman yang luas. Artinya ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berilah aku kefahaman yang luas. Doanya supaya ditambahkan ilmu dan diberi kefahaman. Kita punya ilmu tidak paham, tidak bermanfaat. Kita harus paham. Maka dengan doa itu semoga Allah memberi kefahaman kepada kita. Anak sekalian, ada belajar yang kedua itu disiplin dalam belajar. Apa itu disiplin? Disiplin artinya kita tertib, teratur, mengikuti, membiasakan belajar, waktu belajar. Kita ke sekolah tiap hari, harus tiap hari, nggak boleh bolos. Kalau sehari masuk, besok nggak masuk, besoknya masuk, nanti tidak disiplin. Anak disiplin harus teratur, belajar terus, tidak boleh malas. Begitu sampai di rumah, kita ganti pakaian, kemudian kita makan siang, istirahat. Setelah istirahat, kita belajar, biasakan setiap hari seperti itu. Maka itu namanya disiplin. Orang yang disiplin dalam belajar, insya Allah akan berhasil dalam belajar. Tidak malas, ya, rutin. Ada belajar yang ketiga, yaitu belajar dengan tekun. Tekun, tidak malas, tidak putus asa, sungguh-sungguh. Tekun artinya sungguh-sungguh. Gak bisa, diulang lagi. Belum hafal, diulang lagi. Itu namanya tekun, tidak putus asa, sungguh-sungguh, sabar, tidak gampang menyerah. Nulis gak bisa, latihan lagi, besok latihan lagi. Jangan nangis, jangan mudah menyerah. Itu namanya belajar dengan tekun, sungguh-sungguh dan sabar. Kalau nggak sabar, nggak berhasil nanti. Yang keempat yaitu bertanya kepada guru bila belum mengerti. Kalau nggak ngerti, jangan diam saja. Nanti kalau diam saja, ya tidak paham, kasih tugas tidak bisa. Maka harus bertanya, jangan malu, jangan takut. Pasti guru akan menerangkan kembali apa yang belum kamu lakukan, supaya pelajaran yang diberikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Ada belajar yang selanjutnya itu duduk dengan tertib. Ya, di kelas kita duduk dengan tertib, menghadap ke depan, melihat ke bu guru, fokus dengan pelajaran yang diberikan bu guru. Tidak berisik, karena berisik akan mengganggu orang lain.
tidak teriak-teriak, tidak bercanda, tertawa-tawa, tidak. Tapi harus duduk diam, fokus memperhatikan apa yang diterangkan guru dan mengerjakan apa yang ditugaskan oleh guru. Itu namanya kita belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah dengan tertib maka akan berhasil. Yang keenam yaitu membaca doa sudah belajar. Kalau sudah selesai belajar, bersyukur pada Allah bahwa pelajaran kita pelajari sudah bisa dipahami dan sudah berakhir. Maka biasakan membaca hamdalah. Hamdalah itu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Siapa bisa alhamdulillah, baca alhamdulillah? Ayo baca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Anak-anak sekalian, pelajaran adab belajar ini harus difahami, harus diterapkan supaya pelajaran yang kita akan dipelajari bisa dimengerti, bisa dikuasai. Coba diulang lagi. Ada belajar ada berapa? Ada berapa? 6. Yang ke satu apa? Membaca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdoa sebelum belajar, baca apa? Rabbi zidni ilman warzuqni ilman nafi'a warzuqni ilman. Yang kedua harus disiplin dalam belajar. Yang ketiga belajar tekun, sungguh-sungguh, sabar, tidak putus asa. Yang keenam harus berani bertanya kepada guru bila belum dimengerti. Yang kelima duduk dengan tertib, tidak berisik. Kenapa tidak berisik? Agar tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang terakhir membaca doa sesudah belajar. Anak-anakku sekalian, demikian pelajaran yang Ibu berikan. Namun sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, nanti kamu jawab ya. Coba pelajaran yang diberikan paham nggak? Yang ke satu adalah apa arti belajar? Apa arti belajar? Coba apa belajar? Yang kedua, supaya belajar itu berhasil dengan baik harus mengikuti aturan. Aturan dan dalam belajar disebutnya apa? Nih, aturan dalam belajar disebutnya apa, anak? Yo, ya, ada belajar betul. Dan pertanyaan ketiga, apa ada belajar yang pertama? Ada belajar yang pertama, yang ke satu apa, Nana? Baca basmalah dan doa sebelum belajar. Ayo harus hafal doa sebelum belajar, ya. Yang keempat, bagaimana bacaan doa sebelum belajar? Ya, dibaca lagi doanya, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doanya gimana? Rabbi zidni ilman nafi'an. Terus warzuqni fahman wasi'an. Hafalkan ya. Pertanyaan yang kelima yaitu apa yang harus kamu lakukan bila sudah selesai belajar? Harus membaca apa? Membaca hamdalah, baca alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pelajaran yang Ibu berikan sudah cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya, bisa melaksanakan belajar supaya belajarnya bermanfaat, berhasil, berkah. Demikian pelajaran yang Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.